Di panggung mega Kongres PDI Perjuangan ke-6, suara Megawati mendadak tercekat. Air matanya jatuh saat satu sosok yang ia rindukan selama berbulan-bulan akhirnya muncul dari balik kerumunan. Namanya Hasto Kristianto. Sekjen yang pernah diseret kasus korupsi, kini kembali berdiri di tengah partai. Setelah mendapatkan pengampunan dari orang yang dulu disebut lawan politiknya, Presiden Prabowo Subianto. Sabtu pagi 2 Agustus 2025, Nusa Dua Bali dipenuhi semangat dan sorak-sorai ribuan kader PDI Perjuangan. Tapi bukan sekedar karena kongres digelar, melainkan karena satu sosok yang mereka anggap telah hilang kini kembali. Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, baru semalam bebas dari tahanan KPK. Ia melangkah ke lokasi kongres ke-6 dengan langkah tenang, senyum lebar, dan sorakan dari para kader yang menyambutnya penuh emosi. Saat ia menaiki panggung dan berhadapan langsung dengan Megawati Soekarno Putri, suasana menjadi sangat haru. Ketua Umum PDIP itu bangkit dari duduknya, memeluk erat Hasto dan tak kuasa menahan tangis. Alhamdulillah, Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh beliau. Saya tadi berdoa, tapi saya tidak terlalu berharap Hasto bisa kembali di keliling kita. Ucap Megawati dengan suara bergetar. Momen ini bukan hanya pertemuan politik, ia menjadi simbol tentang kesetiaan, kekuasaan, dan pengampunan. Hasto Kristianto divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia terbukti menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar 400 juta rupiah dalam skandal pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Sebuah perkara yang juga menyeret nama Harun Masiku, buronan abadi negeri ini. Vonis itu bahkan lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang menjerat Hasto 7 tahun penjara. Tapi, alih-alih banding, Hasto mendapatkan hadiah besar dari negara, amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Amnesti ini telah disetujui secara resmi oleh DPR RI dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Yusril Iza Mahendra menjelaskan bahwa dengan amnesti ini, seluruh proses hukum terhadap Hasto otomatis dihentikan. Ia tidak perlu lagi menempuh jalur hukum apapun. Satyam Eva Jayati, ucap Megawati di podium, kebenaran itu pasti menang. Namun, bagi sebagian publik, ini bukan soal kebenaran, tapi kekuasaan. Ternyata yang saya katakan, Satyam Eva Jayate, ternyata kebenaran itu pasti menang. Alhamdulillah. Banyak yang terperangah. Amnesti untuk Hasto terasa janggal bagi sebagian masyarakat, apalagi mengingat status hukumnya sudah divonis bersalah oleh pengadilan. Ini bukan pembatalan karena salah tangkap, ini pembebasan oleh kekuasaan. Amnesti adalah hak prerogatif presiden, tapi ketika digunakan untuk membebaskan sekutu politik dan atas nama rekonsiliasi atau strategi kebangsaan, pertanyaannya adalah, siapa yang sebenarnya dilindungi? Jika korupsi bisa diampuni hanya karena kedekatan politik, lalu di mana keadilan bagi rakyat yang setiap hari dicekik oleh mahalnya harga, susahnya hidup, dan ketidakpercayaan terhadap sistem? Meski Hasto disambut sebagai pahlawan di internal partai, banyak publik melihat ini sebagai presiden buruk. Apakah pengampunan akan jadi norma baru dalam politik Indonesia? Air mata Megawati hari itu mencerminkan lebih dari sekedar emosi seorang ketua umum. Ia adalah simbol dari bagaimana politik bisa menciptakan narasi kepahlawanan untuk tokoh yang tersandung perkara hukum. Hasto mencium tangan Megawati, berdiri tegak di atas panggung, dan mengepalkan tangan ke arah ribuan kader. Satu gestur yang menggambarkan ia tidak lagi di penjara, ia kembali. Dan di balik itu semua, di luar panggung, di luar pelukan, dan di luar tepuk tangan, masyarakat Indonesia terus bertanya dalam hati, apakah kebenaran masih hidup? Ataukah telah diganti oleh kompromi politik yang diselimuti haru? Kita hidup di zaman ketika vonis bisa dipatahkan oleh kekuasaan, dan air mata bisa mengaburkan batas antara keadilan dan kepentingan. Apakah kita sedang menyaksikan kebangkitan demokrasi
atau justru kemundurannya yang dibalut narasi kebersamaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah amnesti untuk Hasto adalah bentuk keadilan atau sekedar drama politik belaka? Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena hanya dengan terus bersuara, kita bisa menjaga nurani bangsa.